ketika ada orang lain yang sudah mencapai suatu titik kemenangan, maka seorang kesatria harus mengucapkan selamat. Dan setelah itu terus berbuat kembali, karena persoalan jabatan itu kan hanya persoalan kesempatan saja. Tetapi persoalan berbuat kebaikan adalah persoalan kewajiban. Oke, tepuk tangan. Ketika Pak Setia Novanto jadi ketua DPR Golkar, dia nggak dicalonin tuh. Pak Setia Novanto masuk, baru terus dicalonin kan jadi jago. Nah, apakah itu ada hubungannya sama puasa Senin Kemis? Memang hari ini ada problematika politik yang terjadi. Dulu pemilihan kepala daerah itu tidak pernah dihubungkan dengan pemilihan presiden. 1 minggu menjelang pemilihan terjadi perubahan yang begitu cepat terhadap pilihan publik. Hari ini 3 hari menjelang pemilihan terjadi perubahan cepat dalam pilihan publik. Inilah politik hari ini. Artinya bahwa politik hari ini politik yang tidak bisa diduga dan tidak bisa ditebak. Orang bisa berubah dalam setiap waktu karena informasi yang diterima dalam setiap menit bisa berubah dari berbagai sudut. Tidak dalam satu kendali persepsi pilihan. Oke. Jadi Kang Hibul, ya, segmen kali ini hanya untuk khusus untuk Kang Deddy. Apa yang akan dilakukan? Kang Deddy katanya tidak jelas. Apa yang akan dilakukan? Saya itu terus melakukan. Jadi hari ini pengumuman Quickon, sorenya saya sudah bangun rumah rakyat miskin. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa saya kalah. Ingat loh, saya kalah bukan oleh pasangan RK dan UU. Saya kalah oleh hashtag ganti presiden. Kenapa begitu? Loh, kalau dari sisi elektability misalnya RK dan UU dengan saya waktu itu 40 sama 42. RK terakhir dan UU cuma 32, berarti dia turun. Oke. Kita turun ke 26. Yang naik hashtag yang ganti presiden dari 3% ke 27%. Oke, artinya dari sisi politik memang tidak kalah. Oke, Kita kalah sama hashtag. Jadi kalahnya gara-gara hashtag ya? Iya, Kang, ya? hashtag. Dan kemudian bagi saya ada kebanggaan bahwa di Jawa Barat masih ada pemilih kaum tradisional, para pengikut pergaulan Sujiwo Tejo hampir 26%. Saya kan orang yang dianggap nyeleneh, orang yang dianggap berbeda dengan kebiasaan umum. Yang keduanya juga pasangannya pasangan dua kutub yang berbeda antara 212 dan non 212. Oke. Tetapi ada yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Politik sara tidak terjadi dengan langkah itu. Oke, tepuk tangan. Itu satu kelebihan di Jawa Barat. Ada yang mau bertanya? saya justru Silakan, Mas Kohar. Saya melihat ada yang berbeda antara Kang Deddy dengan Gus Ipul ketika menyikapi setelah pengumuman itu ya. Pasangan Kang Deddy langsung mengucapkan selamat terhadap pasangan rindu yang menang. Nah, apa reasonnya? Yang pertama, banyak orang yang anggap saya itu mistik, pemuja klinik. Padahal saya orang yang paling akademis dan paling rasional. Saya pasang Quickon sendiri, jadi saya mengucapkan selamat itu setelah Quickon yang saya punya, di situ menunjukkan bahwa pasangan RK meraih angka 32%. Dan saya harus realistis sebagai seorang akademis bahwa itu adalah aspek ilmiah yang harus dihormati. Dan dalam diri saya nggak ada beban apapun bahwa ketika ada orang lain yang sudah mencapai suatu titik kemenangan, maka seorang kesatria harus mengucapkan selamat. Dan setelah itu terus berbuat kembali, karena persoalan jabatan itu kan hanya persoalan kesempatan saja. Tetapi persoalan berbuat kebaikan adalah persoalan kewajiban. Oke, tepuk tangan. Ini ada Twitter alasan kekalahan Kang Deddy. Silakan kita akan tampilkan. Ini adalah Twitter yang pertarungan sengit di Jawa Barat hanya milik Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar. Yang dua lagi hanya penggembira. Tapi analisa saya, kejadian pilkada DKI terjadi lagi. Warga tidak ingin memilih Deddy Mizwar karena faktor SBY. SBY kembali melakukan blunder. Ada yang komen? Ada yang mau komen? Ada yang mau komen? Ada yang mau... Silakan. Deddy yang komen. Iya, yang pertama saya malah sangat bangga dalam pilgub ini. Saya calon wakil gubernur yang selalu diposisikan sederajat dengan calon gubernur itu di mana-mana. Artinya bahwa ada sorotan yang tertuju pada diri personality saya sampai pada hari Kalau ini. Twitter ini apa komennya? Yang kedua, yang persoalan blunder menurut saya sih memang bukan blunder. Segmennya beda. Segmen pemilih Pak Deddy Mizwar dengan segmen pemilih saya itu beda. Segmen pemilih Pak Deddy Mizwar itu memiliki hubungan emosional dengan Partai Keadilan Sejahtera, memiliki hubungan emosional dengan Partai Gerindra. Sehingga ketika isu mereka sama pada ganti presiden, seluruh pemilihnya pindah.
Sedangkan pemilih saya itu adalah pemilih tradisional yang seneng nonton wayang golek, wayang kulit, tari jaipongan, Oke. orang-orang desa, Kang Deddy, para petani, sehingga Boleh lebih saya perdalam nggak? ya. Apakah artinya Kang Deddy mau mengatakan bahwa 28% itu ya, itu suaranya Kang Deddy bukan suaranya Deddy Mizwar? Kuti silakan dijawab Kang Deddy. Ya, orang Sunda itu kan tidak boleh goong nabeh karya agungku payung butut adeanku da berem. Artinya. Ya, artinya tidak boleh membanggakan diri. Cukup data statistik saja yang menjawab. Bagaimana, di mana sih penurunan elektability pasangan kami? Ya di daerah Bekasi, Bogor, Sukabumi, dan Ciamis. Kemudian di mana sih kemenangan pasangan kami? Purwakarta, Subang, Karawang. Dan itu domisilinya siapa? Itu saja gampang jawabannya. Oke. Kan tanggapan, tadi katanya ciri khas Jawa Barat kalaupun sudah pertarungan sudah selesai, para pesaing malah mendekat dan juga bersilaturahmi. Ya, orang Sunda memang begitu. Jadi selalu menerima karena orang Sunda itu manajemen tukang dedak. Untung rugi tuh oleh keprop. Artinya rugi sama untung tetap aja tepuk tangan, itu ciri khas orang Sunda. Oke, tepuk tangan dong. Walaupun kita bukan orang Sunda semua tapi tepuk tangan. Oke, Kang sedikit Deddy. saja Gus. Saya mengenal beliau agak dekat sama dengan Gus Ipul juga. Saya tahu puasa Senin Kemisnya kuat. Udah beberapa tahun. Dan ketika, karena sangat rasional tadi katanya, saya suka bantah. Waktu itu secara sernasan, ketika Pak Setia Novanto jadi ketua DPR Golkar, dia nggak dicalonin tuh. Pak Setia Novanto masuk, baru terus dicalonin kan jadi jago. Nah, apakah itu ada hubungannya sama puasa Senin Kemis? Iya, ada faktor-faktor yang selama ini mempersepsikan saya menjadi orang yang lebih dekat pada aspek kebudayaan, dan kebudayaan dipersepsikan menjadi hal yang klinik. Ini kesalahannya. Nah, terakhir misalnya ada sebuah kelompok yang tiba-tiba menciptakan dukungan dari dukun buat saya. Baik. Setelah itu juga menciptakan ada pemujaan di gunung di Pantai Jayanti Cianjur yang dibuat dalam bentuk skenario, dan saya bertemu dengan seluruh orang itu dan dibayar gitu loh. Nah, justru saya hari ini ada kebanggaan, saya merubah lagi persepsi bahwa kebudayaan itu bukan klinik, kebudayaan bukan perdukunan, kebudayaan adalah nilai-nilai identitas yang harus kita jaga. Baik. Dan kebudayaan itu rasional. Baik. Oke, Kang Deddy, Gus Ipul dan juga para panelis. Oh, tadi ada pertanyaan dan juga statement dari Mbak Cassandra, katanya ini akibat salah membaca persepsi masyarakat terhadap profil dari cagup-cagup ini. Mungkin Kang Deddy tanggapannya. Ini ngomong serius apa ngomong biasa-biasa saja? Serius boleh, biasa-biasa saja. Serius juga boleh. Kalau ngomong serius, memang hari ini ada problematika politik yang terjadi. Dulu pemilihan kepala daerah itu tidak pernah dihubungkan dengan pemilihan presiden. Hari ini pemilihan presiden dihubungkan dengan pemilihan kepala daerah. Sehingga persepsi publik itu bisa berubah dalam setiap waktu. Seiring dengan perubahan-perubahan informasi yang diterima dalam setiap hari. Dulu yang membentuk persepsi itu hanya televisi. Hari ini persepsi dibentuk oleh media sosial yang dalam setiap saat dikendalikan oleh siapapun dan bisa merubah pikiran siapapun. Dari sisi aspek survei misalnya, tidak pernah terjadi dalam sejarah politik 1 minggu menjelang pemilihan terjadi perubahan yang begitu cepat terhadap pilihan publik. Hari ini 3 hari menjelang pemilihan terjadi perubahan cepat dalam pilihan publik. Inilah politik hari ini. Artinya bahwa politik hari ini politik yang tidak bisa diduga dan tidak bisa ditebak. Orang bisa berubah dalam setiap waktu karena informasi yang diterima dalam setiap menit bisa berubah dari berbagai sudut, tidak dalam satu kendali persepsi pilihan. Oke. Tapi Kang Gus Deddy Ipul, waktu ya. itu kan Kang Deddy ternyata sangat analytical sekali nih. Walaupun kalau saya belajar komunikasi biasanya tampilan yang gaul gini biasanya nggak terlalu main statistik, tapi ternyata Kang Deddy membuktikan berbeda. Dari sepatunya aja beda tadi. Gus Ipul juga ngeliatnya langsung tuh sepatu apaan gitu. Tapi mirip-mirip Nggak saya langsung lah, beli saya juga juga nanti Gus gaul-gaul Ipul. gitu, kita sama ya. Jadi Bedanya cuma saya pakai kaos kaki, jadi nah itu masih punya kalau itu uang. Michael Jackson itu ya. Kaos Bukan, kakinya walaupun putih. habis pilkada uangnya masih cukup beli kaos tapi- kaki. Iya. Kode nih pengen ditanya. Kalau kenapa memang- Ini habisnya? pengen nambahin pertanyaan, emang habis berapa? Emang habis berapa tuh sampai Nah, kaos kaki? Nah, Bang Fikri. Dari yang abis, tar dulu, saya belum selesai. Oke. Lanjut. Mancing-mancing Lanjutin, saya. Saya cuma nebelin. Tar dulu. Itu kesana larinya. Iya. Statistik kan mainnya luar biasa nih Kang Deddy. Waktu awal emang nggak dibuat, nggak dikemas bener-bener apa tim sosmednya untuk bisa menguasai pasar tadi.
Saya kan jago di sosmed juga, Kang. Maksud saya, memang itu udah terlambat. Kenapa nggak di-calling gitu ya? Iya, misalnya seperti itu. Itu tidak dikaji terlebih dahulu tentang tadi sosmed tadi, Kang Deddy. Ya, sosmed seorang calon wakil gubernur nggak mungkin mengalahkan sosmed hashtag ganti presiden yang dipersiapkan untuk pemilihan presiden, bukan untuk pemilihan gubernur. Levelnya beda, level serangannya. Oke. Kang Deddy singkat Ini saja. mau cerita lucu ya, ini cerita Gus Ipul tadi. Saya itu ada salah satu calon bupati yang satu partai dengan saya. Ketika saya berkunjung ke daerahnya, nggak mau bilang begini. Tetapi ketika pasangan calon gubernur nomor 3 datang ke daerah, sama-sama bilang begini. Inilah politik yang terjadi hari ini. Baik. Gitu loh. Itu teruskan yang tadi. Oke, kita ke Bang Fikri dulu, kayaknya dari tadi dia mau jadi Bang Fikri ini. Ini pertanyaannya agak keluar jalur nih kemana-mana. Saya mau nanya sama Kang Deddy. Saya ke Purwakarta pernah sempat 3 tahun berturut-turut show di sana. Dan luar biasa, saya mengapresiasi sekali pembuktian bahwa kepedulian terhadap budayanya tinggi karena kelihatan banget. Saya datang setiap tahun di Purwakarta, perubahan terhadap budayanya luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Kang Deddy. Pertanyaannya, apa memang ingin menjaga itu lewat jalur politik atau akhirnya tidak harus lewat jalur politik? Atau jangan-jangan ada pertanyaan tambahan? Karena kan kalau jadi budaya lebih tepatnya ke Menteri Pariwisata misalnya gitu ya. Atau jangan-jangan ada tujuan ke sana juga nih Kang Deddy? Atau mungkin udah mau ditinggalin semua politiknya dan budaya tetap dijaga? Tadi lu nanya habis berapa? Itu tar dulu belakangan. Kan itu lari ke kos kaki. dong kalau nanya. Kos kaki. Itu balik ke Iya. kos kaki. Jadi yang pertama jalurnya mau kemana? Oke, yang yang terakhir pengen tahu habis berapa sih kira-kira gitu kan, soalnya pasti gede banget tuh sampai sisanya cuma cukup beli kaos kaki. sama baju, sablon baju. Gitu. Silakan Kang. Iya, yang pertama kan bahwa justru pemahaman kita terhadap kebudayaan salah selama ini. Kebudayaan dipahami oleh gerakan kaum seniman. Lunturnya identitas Indonesia, lunturnya identitas Jawa Barat disebabkan para pemimpinnya nggak ngerti struktur kebudayaan. Karena tidak mengerti struktur kebudayaan, dia tidak bisa membangun daerahnya memiliki karakter dan identitas yang pada akhirnya melahirkan penurunan seluruh produktiviti publik, akhirnya impor semua. Nah, pemimpin harus bisa memahami karakter struktur kebudayaan untuk membangun identitas bangsa. Dan saya berpolitik, tujuan utama walaupun harus menentang arus adalah membangun identitas itu, dan itu harus dibangun oleh para pemimpin. Jadi nextnya mau Menteri Pariwisata atau apa nih katanya pertanyaannya? Nextnya mau Menteri Pariwisata kah atau apa mungkin ke depannya? Iya, Ada arah ke sana nggak Kang? Ya, arah hidup saya ini tetap bahagia, memberikan kebahagiaan bagi banyak orang, menyayangi janda-janda tua kecuali cepopong lah karena sudah punya penghasilan sendiri. Jadi Kang Deddy habis berapa sih kemarin? Iya, tidak habis berapapun. Malah Serius? masih ada sisa sampai sekarang.